Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul alim. Ini aneh-aneh begini Bapak Ibu. Ada orang yang membuka kaji akidah, temanya apa? Judulnya mengenal bagian-bagian tubuh Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada Pak? Ya, kaji-kaji yang menggiring kita ke pemahaman seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin pada pagi yang penuh berkah ini dalam tahun baru Hijriyah 1444 Hijriyah. Allah kumpulkan kita di tempat yang baik, pada saat yang baik, dalam kondisi dan niat yang baik, yang mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang atau yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kita sudah sampai pada halaman yang ke-15 di mana Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan ini pembahasan masih dalam pembahasan seputar ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Qala al-muallif rahimahullah, telah berkata pengarang kitab yaitu Al-Imam At-Tahawi, semoga Allah merahmati beliau. Allah Ta'ala itu qayyumun la yanam. Allah Ta'ala itu maha qayyum, ya. Dari sinilah diambil di antara sifat Allah itu qiyamuhu binafsihi. Jadi dari kata-kata qayyumun, Allah itu maha qayyum, la yanamu, tidak tidur, la yanam. Itu yang pertama. Kemudian khaliqun bila hajah, Allah Ta'ala itu maha khaliq bila hajatin, tanpa berhajat
kepada suatu apapun. Allah Maha Qayyum, tidak tidur. Allah Maha Khalik, tanpa ada hajat terhadap apa yang Dia ciptakan. Kemudian Raziqun bila mu'nah, Allah Ta'ala memberikan rezeki atau Maha Razik, Ar-Razzaq, bila mu'natin, tanpa adanya rasa berat dan terbebani. Jadi Allah Maha memberikan rezeki tanpa adanya rasa berat dan rasa terbebani. Kemudian mumitun bila makhafah, Allah Maha Mumit. Mumit ini juga adalah salah satu dari Asmaul Husna. Muhyi wa Mumit. Allah yang Maha menghidupkan, Allah yang mematikan. Nah, Allah Ta'ala mumitun, mematikan, bila makhafatin, ketika Allah berkehendak mematikan sesuatu, itu tidak ada rasa takut sama sekali. Maka sehebat apapun makhluknya, apabila sudah Allah matikan, selesai. Ya, sehebat, setinggi, semantap apapun. Ya, dan bahkan Allah menunjukkan kuasanya, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah mematikan orang-orang yang ingkar itu, mudah bagi Allah, tak ada rasa takut. Ya, dan bahkan orang-orang yang ingkar itu mati dengan salah satu makhluk Allah yang kecil di muka bumi. Ada yang mati dengan seekornya, dengan nyamuk. Ya, ada yang mati dengan dibawa arus laut. Ya, siapa dia? Fir'aun. Ya, Fir'aun merasa dia berkuasa, sampai berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi yang harus kalian sembah. Wa hadhil anharu tajri min tahti, kata Fir'aun, ini sungai Nil ini mengalir di bawah kekuasaanku. Akhirnya apa? Dia menyombongkan diri dengan sungai, justru dia mati dengan air, terbawa oleh arus, ya, akhirnya mati. Saat itulah dia berkata, amantu bi rabbi Musa wa Harun, saya ingin beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun, tetapi sudah terlambat. Jadi Allah Maha mematikan tanpa adanya rasa takut. Ya, tak ada beban Allah untuk mematikan. Rasa-rasanya orang ini tak akan mati, akhirnya mati juga. Ba'isun bila masyaqqah, Allah yang Maha membangkitkan dengan tanpa rasa sulit. Ya, dirangkai kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah membangkitkan mereka di padang mahsyar nanti. Allah yang Maha membangkitkan, dan diantaranya nanti kita akan terheran-heran dengan kebangkitan dan kehidupan kita yang kedua itu. Apa yang akan kita katakan? Mamba'asana mim marqadina haza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Itu di dalam surat Yasin. Jadi surat Yasin itu bukan sekedar dibaca saja Bapak Ibu, tetapi ditadaburkan juga apa makna dan isi yang terkandung dari surat Yasin. Nah, itulah ya sepenggal kalimat Al-Imam At-Tahawi mengenalkan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan bahas ya dari kalimat ini. Qayyumun, kata-kata qayyum ya dikatakan oleh Al-Imam Al-Babarti ya di dalam syarahnya terhadap akidah At-Tahawiyah juga pada halaman yang ke-44. Makna dari Al-Qayyum tadi
huwal qaimu ala kulli nafsin bima kasabat. Allah lah yang mengatur dan mengurus setiap jiwa ini atau setiap makhluk. Jadi Allah yang mengaturnya, Allah yang men-settingnya. Waqila, dan ada pula pendapat yang mengatakan makna dari qayyum itu adalah al-hafidhu, yaitu Allah yang maha menjaga. Nah, jadi ini aneka penafsiran dari kata-kata al-qayyum. Jadi makna yang pertama artinya adalah kata-kata qayyum itu kata al-Imam Al-Babarti, al-qaimu ala kulli nafsin, yang mengurus setiap jiwa. Apa yang dilakukan oleh setiap jiwa kita ini, ya, itu Allah yang mengurusnya. Dari yang paling detail sampai ke yang besar. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah menuliskan, ya, tentang mulai dari perjalanan hidupnya itu sampai nanti kepada kematian. Jadi itulah makna dari kata-kata al-qayyum. Lalu yang kedua, arti dari al-qayyum itu adalah al-hafidhu, Allah yang maha menjaga. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik penjaga. Ya. Jadi di dalam sebuah hadis, kalau tidak salah hadis qudsi, bahwa sekiranya berkumpul seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik dari kalangan jin, manusia, siapapun, mereka merencanakan makar jahat terhadap kita, kalau Allah sudah menjaga, maka semuanya tidak akan pernah terjadi. Artinya atas izin Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini penafsiran yang kedua dari kata-kata al-qayyum tadi. Kemudian penafsiran yang ketiga dari kata al-qayyum, al-qaimu bitadbiri amril khalqi, Allah yang mengatur tentang segala pentadbiran perkara makhluknya. Jadi Allah yang mengatur, ya, segala masalah, atau apa bahasa sederhananya, Allah yang mengatur, ya, men-setting setiap persoalan hambanya. Jadi apapun yang terjadi tidak lepas dari kemaha-qayyumannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau kita balikkan ke sana Bapak Ibu, kita tidak akan pernah risau dengan apa yang akan terjadi, tak akan tidak akan risau dengan apapun yang akan terjadi, tidak akan yang telah lewat juga tidak akan membuat kita merasa berkecil hati dengan segala keinginan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah keyakinan yang kuat tanpa ada sedikit pun keraguan bahwa Allah Maha Qayyum berarti Allah yang mengatur segalanya. Jadi settingannya itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah tahu kita bahwa semuanya settingan Allah, berarti kita tidak akan, ya, kecewa dengan apa yang telah berlalu, tidak akan risau dengan apa yang akan datang. Nah, kenapa demikian? Karena banyak kita ini risau pada sesuatu yang tak perlu dirisaukan, ya. Dan apalagi tentang hari depan. Kita tak boleh terlalu takut, ya. Nah, kalau kita sudah, ya, mengkosongkan semuanya itu, lalu memasukkan di dalam kalbu kita keyakinan Allah yang mengatur, mengurus dan men-setting semuanya, maka jadilah kita hamba Allah yang paling merdeka. Ini merdeka kita Bapak Ibu, ya. Kita tak perlu risau lagi dengan apa yang akan terjadi, tak akan takut dan tak akan
mengutuk semua yang telah terjadi. Kenapa dulu tidak begini ya? Kalau begini dulu kan begitu jadinya. Jadi tak boleh lagi masalah-masalah yang sudah berlalu itu tak perlu lagi kita mempertanyakan, karena memang Allah Ta'ala yang membuatnya begitu, dan pasti ada banyak hikmah ya. Bapak Ibu pasti merasa, coba kalau Allah buat seperti ini dulu alur hidup kita, mungkin saya tak akan begini ya. Pernah tak merasakan itu Bapak Ibu ya? Kalau tidak diarahkan begini oleh Allah, mungkin sudah begini ya. Masya Allah ya. Ada teman saya ya, senior saya di Sudan ya. Apa kata beliau? Saya dulu luntang lantung di Sudan itu kan, dari Kairo ke Sudan tidak jelas hidup saya. Nah, ketika dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan komunitas orang-orang baik, maka disitulah alur balik saya untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau dulu duduk di tepi Sungai Nil kerjanya Pak ya, nonton apa yang ada di atas kapal Sungai Nil itu, yang macam-macam lah. Nanti kalau saya bilang nanti tahu saya bersangka-sangka pula Bapak nanti, oh kok tahu Ustaz, tuh berarti pernah nengok itu kan. Sama dengan Gus Dur ya, saya mau ke Mesir ya, berkunjung dia ke Mesir. Jadi sampai di Mesir ditanyanya, ya di mana di Mesir ini, di Kairo ini kita bisa nengok tari perut katanya ya. Oh loh, kok Gus Dur lihat yang begituan? Ya kan saya nggak ngelihat katanya. Jadi beliau ini lapang aja cara pikirnya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada orang yang memang titik baliknya itu diarahkan oleh Allah. Nah, pengarahan Allah inilah yang disebut dengan qayyum ya, al-qaim bi amri khalqihi fi tadbiri amri khalqihi. Nah, itu salah satu makna yang ketiga dari kata-kata al-qayyum. Itulah yang kita baca sebelum tidur itu, atau seusai kita salat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Siapa yang membaca ayat kursi itu selepas salat, maka tidak ada yang bisa menghalangnya masuk ke dalam surga Allah. Dengan pemaknaan yang ada di dalam ayat kursi itu, tidak ada yang akan bisa menghalangnya masuk ke dalam surga Allah. Dibacanya setiap selepas salat, tak ada yang bisa menghalangnya dari surga Allah itu sebelum kematian, kecuali hanyalah kematian. Artinya sebelum mati dia tidak akan masuk surga. Jadi artinya dijaminkan oleh Allah, orang yang membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau ayat kursi itu ternyata bisa berujung kepada surga. Tentunya bukan sekedar hanya pada batas membaca, tetapi mengerti apa makna kandungan pelajaran yang ada di balik ayat kursi itu. Karena dibuka dia dengan pengenalan kita kepada Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Nah, jadi itu penafsiran yang ketiga dari kata-kata al-qayyum. Kemudian penafsiran yang keempat dari kata al-qayyum itu, waqila, pendapat selanjutnya makna dari al-qayyum adalah al-qaimu bidzatih, yang berdiri sendiri tak membutuhkan apapun. Nah, inilah yang banyak beredar pemaknaan dari kalimat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri ya. Al-muqimu li ghairihi, dialah yang men-setting selainnya. Nah, disitulah ya makna yang jamak beredar di tengah masyarakat kita tentang kata-kata al-qayyum ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah lah yang maha berdiri sendiri. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya, Allah maha qiyamuhu binafsihi itu Allah tidak membutuhkan suatu apa ya, dia tak butuh kepada makhluk,
dia tak butuh kepada kepada tempat, dia tidak butuh kepada ruang, dia tak butuh kepada masa. Jadi ada keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan kepada apa dan siapa yang mengadakannya. Nah, kenapa demikian? Karena Allah taala menjelaskan ya bahwa dia ghaniyun 'anil alamin. Nah, itulah makna dari Al-Qayyum itu, artinya dia berdiri sendiri, tidak membutuhkan suatu apapun, dan ini dipertegas oleh banyak ulama-ulama salaf. Ya, di antaranya siapa? Al-Imam Kamaluddin Al-Bayadhi Al-Hanafi, wafat pada tahun 1097 Hijriah. Ya, di dalam kitabnya Isyaratul Maram min Ibaratil Imam Abi Hanifah An-Nu'man, kata beliau bahwasanya Imam Abu Hanifah atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, artinya 4 imam mazhab itu mengatakan apa? Mengatakan qala al-imamu Abu Hanifah rahimahullah fi kitabihil wasiyah. Berkata Imam Abu Hanifah di dalam kitab yang berjudul Al-Wasiyah, atau dalam pembahasan wasiat itu, apa kata beliau? Wallahu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas aras tanpa kaifiyah, min ghairi ayyakuna lahu hajatun wastiqrarun ilaih, tanpa adanya kebutuhan Allah untuk bertempat dan duduk di sana. Jadi ghaniyun 'anil alamin qiyamuhu bi nafsihi. Jadi kalau ada kajian-kajian akidah yang menggiring Bapak Ibu bahwa Allah itu duduk bertempat di atas aras, hati-hati ya, hilangkan itu dari pemikiran kita, karena Allah itu ada tanpa membutuhkan sesuatu apapun. Qayyum ya, qayyum, berdiri sendirinya tanpa membutuhkan suatu apapun. Nah, wa hadza mazhabus salaf, dan inilah pendapat salaf itu. Ya, pendapat salaf itu artinya fatafwidu ilmiha ilallah ta'wilun aidan lakinnahu ijmali. Inilah mazhab ulama salaf, menyerahkan semua ilmunya kepada Allah, juga disebut dengan takwil, tapi jenis takwilnya dinamakan dengan takwil ijmali. Jadi saya tidak ingin terlalu detail menguraikannya. Maksud saya ya adalah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, beriman secara global itu ya, jangan sampai kita nanti mengira Allah itu dengan zatnya duduk di atas arsy, ya, duduk di atas arsy. Jadi kita serahkan ketika Allah menyebut misalnya istawa 'alal arsy, kita serahkan maknanya bulat-bulat kepada Allah dan kita meyakininya sebagai sifat. Jadi tidak dengan keyakinan bahwa Allah istiqrar di situ. Istiqrar itu ya duduk bersimpuh, bersemayam, ya, ibarat raja duduk di sana memantau, memperhatikan segala apa yang ada di bumi dan di langit. Nah, jadi para ulama kita menjelaskan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dijelaskan bahwa Allah Ta'ala itu beristiwa di aras karena aras itu adalah makhluk yang paling besar, yang paling agung. Jadi ini disebutkan Allah beristiwa di sana, di antara pemaknaannya juga adalah Allah yang mengaturnya. Jadi Bapak Ibu, inilah pendapat yang dipilih ya oleh siapa? Di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ada nanti kita digiring ke pemahaman Allah punya tangan, cuma tangannya tak seperti tangan kita. Allah punya kaki, lalu dialas lagi dengan kalimat cuma kakinya tak sama seperti kita. Jangan dibayangkan ya, jangan sampai itu dalam tanda kutip meracuni pikiran kita,
Kenapa? Karena nanti ini bertentangan dengan qayyumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Ini aneh-aneh begini Bapak Ibu. Ada orang yang membuka kaji akidah, temanya apa? Judulnya mengenal bagian-bagian tubuh Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada Pak? Ya, kaji-kaji yang menggiring kita ke pemahaman seperti itu, yang mengenal bagian-bagian tubuh Allah, wajah, ya, kemudian Allah punya tangan, Allah punya kaki, ya Allah, ya, kaji apa seperti ini, ya, padahal beriman tentang ma'rifatullah itu adalah secara global saja, ya, seperti yang diuraikan oleh Al-Imam At-Tahawi itu. Ya, Allah Ta'ala itu maha qayyum, berdiri sendiri, artinya tak membutuhkan suatu apa, tak butuh tempat duduk, tak butuh tempat tidur, ya, jangan digiring, ya, ke arah-arah demikian, ya. Jadi ketika ulama salaf itu menerima, ya, mengisbat bahwa Allah beristiwa di aras, Allah memiliki tangan, itu mengisbat, menerima dalam artian menetapkan memang seperti itu, dia sebagai sifat, dia sebagai lafaz dalam Al-Quran, tapi apakah maknanya anggota tubuh atau jasmani, itu yang ditolak. Akhirnya, ya, cara pikir yang selamat untuk menyelamatkan akidah kita dalam persoalan yang demikian bukan menihilkan makna, tetapi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibayang-bayangkan, ya, dan kita meyakini itu sebagai sifat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha qayyum, ya, maha berdiri sendiri, tak membutuhkan suatu apapun. Nah, artinya bahkan Allah itu juga tak butuh kepada tempat tinggal di arsy itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Murtada Zabidi, ya, kata beliau, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i menafsirkan sifat istiwa itu dengan wa annahu subhanahu la makana lahu wa la jiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak berada pada suatu tempat atau suatu arah. Wa dalilu alaihi, apa dalilnya, apa buktinya? Annahu ta'ala wala makan fa khalaqal makan. Allah, ya, pada mulanya qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, lalu Allah menciptakan makhluk. Jelas Bapak Ibu, pada mulanya Allah sendiri, lalu Allah menciptakan makhluk, ya, langit, bumi, manusia, aras, bintang gemintang, matahari, bulan, dan semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menciptakan semuanya itu, Allah masih seperti dulunya. Jelas? Ya, Allah masih seperti dulunya. Wa huwa ala sifatil azaliyah kama kana qabla khalqihil makan. Kenapa? Karena, ya, tak mungkin Allah itu at-taghyir wa tahawul fi zati. Tak mungkin dia berpindah-pindah. Karena yang berpindah-pindah itu adalah makhluk. Jelas Bapak Ibu? Jadi tidak pernah akan sama. Dia qiyamuhu binafsihi, tak membutuhkan tempat, ya, pada mulanya ia sendiri, ia ciptakan aras, ia ciptakan segala sesuatu. Allah tak akan pernah berubah dari sifat azalinya, ya. Jadi jangan dibayangkan Allah itu turun setiap malam, kan baru ini ya, turun perpindahan fisik, ya, turun zatnya. Nah, itu kacau nanti cara kita berakidah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itulah makna dari Al-Qayyum. Tadi ada 4 pemahaman yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Babarti. Jadi ternyata makna yang keempat itulah yang kita terjemahkan dengan qiyamu binafsihi, berdiri sendiri, tak membutuhkan suatu apapun. Kalau kita kan butuh Bapak Ibu, ya, untuk duduk kita perlu ada ruang, ya, kursi untuk duduk atau space untuk duduk. Kalau apa lagi, kita perlu
Kalau ingin tidur perlu ruang untuk kita, space untuk kita tidur. Kenapa? Karena kita butuh kepada yang lain, tidak kita saja. Karena kita terbatas dengan batas yang semuanya adalah makhluk. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki batas, tak memiliki arah. Dia ada tanpa memerlukan kepada suatu apapun. Jadi hati-hati nanti Bapak Ibu ketika ada yang menggiring kita ya untuk menjasmanikan atau menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sifat qiyamuhu binafsihi atau Allah yang maha qayyum yang selalu kita baca tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, tidak sedikit pun kepadanya itu menyentuh rasa kantuk ataupun tidur. Maka disederhanakan oleh Al-Imam At-Tahawi, qayyum maha berdiri sendiri, la yanam tidak pernah tidur. Jadi menafikan, menidakkan an-naum wassinatu wassahwu wal ghaflah. Jadi kata-kata la yanam, Allah tidak tidur itu ya menafikan Allah berkebutuhan kepada tidur, menafikan Allah berkebutuhan kepada mengantuk, ya, lupa ataupun lalai. Jadi 4 itu. Ya, jadi Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk, Allah tak lupa, Allah tak lalai. Jadi di antara bentuk tak lupanya Allah itu kan detail nanti. Allah akan mensidang kita di akhirat. Ya, ada buku catatan. Ya, pada saat itulah kita akan nanti terkejut dengan buku catatan amal itu. Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Datang kitab itu ke kita nanti, lalu kita akan membaca laporan amal kita semuanya. Kita kaget, kita terkejut. Loh, kok buku catatan saya ini rapi betul, bahkan yang kalau bahasa kaminya yang tasoleh pun ado situ. Apa yang tasoleh itu, Pak? Ya, aso-asonya nak tekonang dia awak dah. Yang tasaleh itu ado je rupanya tercatat. Ketika dulu mengambil bakwan secuil ada di situ. Siapa dulu ketika zaman sekolah ngambil bakwan secuil? Itu ada di situ. Jadi kami zaman sekolah dulu Bapak Ibu kan ada kantin jujur. Ya, kantin jujur tuh ambil bayar. Dicoba lah buat kantin jujur tuh. Merugi terus yang jualan. Ya, karena ditengok jumlah bakwannya 30, harga 1.000 harusnya 30.000 ditengok. Rupanya tidak sampai 30.000, 10.000 yang adanya. Berarti ini sudah dikorupsi. Hati-hati ya Pak. Dan korupsi pertama terjadi di kita ini adalah biasanya di hari raya Idul Fitri. Itu banyak orang tua yang korupsi. Gimana itu kira-kira teknis korupsinya? Anak kita kan dikasih orang uang, ya, pergi silaturahim hari raya kan biasanya adat kebiasaan baiknya anak-anak kita tuh kan dikasih uang oleh huaknya, oleh pamannya, oleh siapa. Apa kata mak ya? Nah, supaya tak hilang uang tuh biar mak ibu yang menyimpan. Nanti hilang aja nanti lagi tuh. Ya, itulah korupsi terkecil yang paling sering terjadi. Padahal itu harta siapa? Harta anak. Tapi dipakai oleh orang tua. Harusnya kan disimpan, ditabungkan demi kepentingan anak. Walaupun ya harta anak itu juga milik ayahnya. Ini jelas Bapak Ibu ya. Ya, walaupun harta anak itu adalah milik ayahnya. Jangankan hartanya, anak itu adalah milik ayahnya. Iyalah Pak. Ya, saking besarnya hak orang tua terhadap anak, segala penghasilan anak itu juga adalah harta kita. Anta wa maluka li abika, kata Nabi. Engkau dan hartamu itu milik ayahmu.
Tetapi ya kalau harta anak itu di apa juga dimain-mainkan juga berarti sudah mulai korupsi. Nah, walaupun boleh ya itu harta orang tua juga, tetapi janganlah karena tersetting nanti itu. Nah, supaya aman biarlah ibu yang pegang ya, rupanya dibolikannya ke Tupperware ke misal ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak lupa Allah Ta'ala dengan apa yang kita kerjakan itu, sehingga terdeteksi, tercatat langsung di dalam buku catatan amal. Maka la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka ada dalam istilah bahasa Jawa itu kan, Tuhan itu ojo, Tuhan tak tidur itu apa istilahnya? Ora sare. Jadi Tuhan itu tidak pernah itu Pak ya. Saya enggak paham itu, kurang ngerti bahasa Jawa ya. Nah, jadi Tuhan tidak tidur. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, terlebih lagi kezaliman yang pernah kita lakukan ya, maka Tuhan tak pernah tidur. Ya, makanya orang kalau dia merasa terzalimi, dia akan selalu berkata Allah tak tidur atas segala apa yang terjadi. Nah, jadi diserahkannya kepada Allah. Nah, hati-hati kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah menzalimi seseorang dan orang yang terzalimi itu memohon kepada Allah, doanya mustajab. Jadi jangan sesekali kita menzalimi orang lain, ya, merugikan orang lain. Ya, melecehkan kehormatannya, merendahkan harga dirinya, atau merampas kepunyaannya. Semuanya itu adalah kezaliman. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, lalu apa makna sinatun itu? Ya, dalam bahasa Arab, kalau di bahasa kita sama-sama artinya mengantuk. Ya, baik nu'asun ataupun sinatun. Tetapi ternyata diuraikan oleh para ulama, makna sinatun itu lebih detail. Ya, awal mula rasa mengantuk itulah dalam bahasa Arab disebut dengan sinatun. Nah, jadi kalau mengantuk itu betul dalam bahasa Arabnya adalah mu'asun. Ya, itu ngantuk itu. Tapi awal mula rasa mengantuk itulah yang disebut dengan sinatun. Nah, sinatun ya Bapak Ibu, bukan tinatun. Ini adalah tinatun. Ya, siapa tinatun tuh Pak Imam? Tidak kenal? Masa tidak kenal? Ya, tinatun tuh dulu zaman kami SD itu penyanyi, ya, penyanyi cilik. Ya, apa lagunya dulu tuh Pak? Ingat lagu tinatun itu? Apanya bisa bergoyang itu? Lehernya bisa bergoyang. Jadi sinatun bukan tinatun. Nah, sinatun ini artinya awwalun nu'as, awwalu an-nu'as, nu'asi. Ya, kalau nu'asun itu ngantuk, nu'as artinya mengantuk. Ya, sedangkan sinatun itu adalah rasa di awal mengantuk itu. Nanti kalau awal mula mengantuk itu apa tuh Pak? Ditandai biasanya dengan kalau kita jam-jam 10 biasanya itu kalau udah tersetting biasa tidur di jam-jam itu, awal mula mengantuk itu diawali dengan mata udah agak mulai redup, kemudian mulut menguap. Jadi artinya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Awal mula rasa mengantuk saja tak ada di Allah Ta'ala, apatah lagi mengantuk. Tengoklah bahasa Al-Quran itu, baik.
Di rasa mula mengantuk itu pun tak ada, apatah lagi mengantuk itu betul. Ya, maka luar biasa itu tadabbur kita terhadap ayat kursi itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala apa yang ada di bumi, di langit ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia milik Allah taala, itulah Allah itu ya yang maha qayyum, berdiri sendiri, tidak membutuhkan suatu apapun. Jadi jangan sampai hadir dalam pikiran kita bahwa Allah itu memerlukan sesuatu, tidak. Ya, Allah tak perlu kepada suatu apapun. Kenapa? Karena Allah itu khaliqun bila hajah. Allah mencipta tanpa butuh kepada apa yang Ia ciptakan itu. Tak perlu sama Allah. Ya. Jadi dalam hadis qudsi itu dikatakan kalau berkumpul seluruh yang ada di langit dan bumi ini, ya, berkeinginan untuk membuat segala sesuatu apapun, tak akan berkurang kemuliaan Allah. Dan sekiranya semua yang ada di muka bumi ini hilang, hangus, habis, juga tak akan berkurang segala kemuliaan Allah, karena Allah menciptakan tanpa berhajat kepada yang Ia ciptakan tersebut. Nah, jadi kata-kata khaliqun itu maknanya adalah al-ijadu ba'dal adam, ya, menjadikan sesuatu setelah sebelumnya sesuatu itu tidak ada sama sekali. Itulah makna dari khaliq. Jadi Allah membuat, ya, sesuatu sebelum sesuatu itu ada sama sekali. Tetapi Allah kadang menyebut dirinya ja'ala. Ja'ala itu menjadikan sesuatu dengan dengan sesuatu yang mulanya partikel-partikelnya sudah ada. Jadi itu bedanya khalaqa dengan ja'ala. Kalau khalaqa sama sekali diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang tak ada. Tapi kalau ja'ala, Allah menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Jadi wa ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Nah, itu diantaranya dalam Al-Quran surat Ar-Rum kalau tidak salah. Allah menjadikan dari jenis kalian itu pasangan. Nah, menjadikan itu, menciptakan itu, sesuatu itu sudah ada sebelumnya. Ya, lalu Allah jadikan sesuatu yang ada itu akhirnya berhimpun, bertemu, berpadu. Maka Allah pilih kata-kata wa ja'ala min anfusikum, ya, apa ayatnya? Azwajan. Ya, Allah menciptakan, menjadikan dari jenis kalian itu ada pasang-pasangannya. Jadi yakinlah Imam, ya, pasangan itu ada, cuma belum ketemu. Tolong dipertemukan tuh, Pak. Ya, Pak, ya sih. Tolong dipertemukan. Ya, ada bertemu belum? Belum nih. Ya, pokoknya siapa yang belum bertemu dia di pengajian ini kita sebut terus, ya, biar dia merasa dia merasa itu diserang terus, akhirnya nanti dia mengamuk, ya, dan ditunjukkannya, nih dia Ustaz, udah ketemu saya, katanya. ya nasib jadi bujangan memang begitu. Jadi saya dulu digitukan juga apa ya, jadi saya sekarang balas dendam. Dalam tanda kutip, ya, balas dendam. Nah, jadi Allah Ta'ala menciptakan tanpa ada berhajat, ya. Fallahu ta'ala huwal ghaniyul hamid. Jadi keterangannya Allah menciptakan tanpa berhajat kepada apa yang Ia ciptakan itu. Kenapa? Karena Allah itu ghaniyun hamid. Allah maha kaya, tak membutuhkan apapun. Allah maha terpuji. Wa ta'ala Allah, maha suci Allah dari berhajat kepada selainnya. Wa khalaqahu ta'ala al-makhluqat. Jadi wa khalquhu ta'ala al-makhluqat laisa hajatuhu lahu. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk, ya, segala yang Ia ciptakan itu bukan berarti Allah butuh kepada yang Ia ciptakan.
ya, tetapi hikmah dari penciptaan semuanya itu liyaqiba khalquhu lahum amrahu wa nahyahu ala ma sabaqa fi ilmihi. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk, bukan berarti Allah berhajat kepada makhluk itu apapun dia, ya, malaikat, jin, manusia, aras. Nah, ini kata kunci yang harus kita pegang ini dalam keyakinan yang tak boleh ada keraguan di dalamnya. Allah tak butuh, ya, Allah tak butuh. Tetapi ketika Allah menciptakan dengan keinginannya, dengan iradatnya seluruh makhluk itu, supaya makhluk itu menjalankan perintah dan larangan Allah. Jadi supaya Allah dikenal, ya, supaya Allah diketahui. Dalam sebuah hadis dikatakan, saya ini, ya, tersembunyi, tetapi saya ingin diketahui oleh makhlukku, kata Allah. Maka saya ingin diketahui oleh makhlukku dalam artian supaya makhluknya ini mengenal Tuhannya. Jadi liyaqiba khalquhu lahu, ya, supaya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya ini pada ujungnya nanti mentaati perintah dan larangan yang sebenarnya pun sudah ada ilmu Allah tentang itu, ya. Jadi sebelum menciptakan makhluk itu Allah tahu ini nanti taat nih, ini enggak, ya, tetapi Allah memberikan pada saat itu, ya, supaya ingin dikenal. Diberikanlah perangkat-perangkatnya supaya manusia ini mengenal Tuhannya, sehingga apa? Ujungnya adalah kebaikan bagi makhluk itu. Yang ujungnya adalah kebaikan kita, diantaranya apa? Allah memberikan kebahagiaan akhirat yang abadi untuk kita. Nah, jadi itu keinginan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa makna dari kalimat ini? Illa li'amurahum bil ibadah. Saya ciptakan makhluk ini semuanya, jin dan manusia, agar mereka beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu kamalun lil abid la lil ma'bud. Jadi Allah menyuruh kita, sederhananya begini, ya, Allah menyuruh kita ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ciptakannya kita untuk kita beribadah, ya. Nah, ibadah yang kita lakukan ini kamalun lil abid. Kamalun lil abid, lil abidi, la lil makhluk, la lil khaliq, ya. La, apa kata syekhnya di sini penjelasannya? La lil ma'bud, la lil ma'bud. Jadi ini supaya kita paham, ya Bapak Ibu. Ketika Allah menciptakan kita, disuruh oleh Allah kita beribadah, ibadah yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah kesempurnaan kebaikan untuk yang beribadah, untuk yang menyembah, bukan untuk yang disembah, ya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu untuk Allah, bukan untuk Allah. Kebaikannya untuk kita, karena bagi Allah tak butuh. Jelas? Ya, taat pun kita semuanya di muka bumi ini, makhluk Allah ini, manusia dan jin ini, tak akan menambah kemuliaan Allah. Maksiat pun semua makhluk ini juga tak akan mengurangi kemuliaan Allah. Kenapa? Karena ibadah itu dibuat oleh Allah untuk kemuliaan hambanya, bukan untuk kemuliaan yang disembah. Jadi itu tujuan ibadah itu. Ini Allah tak berhajat dengan rukuk sujud kita, Bapak Ibu. Ya, tapi kita yang perlu. Jelas? Nanti kita ke masjid ini kita yang perlu, bukan Allah yang perlu. Ya, kita taat ini untuk awak, bukan untuk Allah. Maka kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi itu keterangan dari poin tadi, la yanamu khaliqun bila haja, ya. Itu dia, ya, sampai titik itu nanti, ya, kita paham bahwa ketika Allah menciptakan kita, jadi kata kuncinya Allah Maha berdiri sendiri, tidak memerlukan suatu apapun, ya. Kemudian Allah itu tidak ada padanya kelalaian, lupa, tidur, kebutuhan kepada
mengantuk dan lain sebagainya, karena memang tak akan sama Khalik dengan makhluk. Dan semuanya Allah yang menjadikan. Allah Maha Khalik dalam artian Allah menciptakan sesuatu sebelum sesuatu itu ada sebelumnya, dan kemudian Allah tanpa ada hajat terhadap kita. Kenapa? Ketika Allah ingin menciptakan makhluknya itu dalam rangka supaya makhluk itu mengenal Allah, maka dibuatlah cara mengenal pencipta itu dengan sekian aneka macam ibadah. Dan ibadah yang kita lakukan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tak perlu kepada ibadah kita, tetapi ibadah yang kita lakukan itu menyempurnakan kondisi kehambaan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hilangkan Bapak Ibu dalam pikiran kita Allahu Akbar, salat, ruku, sujud, Allah butuh, tidak tetapi ini kebutuhan kita. Itulah kaji kita pada pagi ini, untuk menyegar-nyegarkan iman kita, keyakinan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Kalau sudah punya keyakinan kita seperti ini, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Ujungnya nanti semua ini kan, semua kajian yang ada di kitab akidah ini, ujungnya kita paham makna la ilaha illallah itu. Sehingga paham makna la ilaha illallah itu kuat dia di dalam keyakinan. Lalu setiap ucapan la ilaha illallah itu yang berangkat dari keyakinan yang kokoh di dalam kalbu, maka nanti dia akan dijaminkan masuk surga. Ujungnya ke sana Bapak Ibu. Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Jadi itulah dia. Mudah-mudahan kita nanti bersama di dalam surga Allah, yang di sana kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya Pak. Masih bingung ini apa namanya? Kita bahas akidah Tahawiyah ini. Ya kira-kira kita berkesimpulan akidah kita adalah Asy'ariyah. Akidah kita? Asy'ariyah. Oh gitu. Ya, baik. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Bapak Ibu dirumuskan metodologinya, kajian-kajiannya, isi-isinya itu oleh dua orang imam. Namanya adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi dirumuskannya kaedah-kaedahnya, sehingga berkembanglah dia menjadi semacam kurikulum akidah. Maka dinamakanlah akidah itu dengan akidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah. Yang mana akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah itu, atau akidah Asariyah, Ahlul Asar itu, ketiga kelompok ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu ini kenapa kok namanya akidah Tahawiyah? Karena pengarangnya adalah Imam Tahawi. Dinisbatkanlah kajian-kajian akidah yang ada di dalam karyanya ini dinamakan dengan akidah Tahawiyah. Jadi begitu Pak. Ini kan baru apa yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini kan semacam konsep-konsep umum dalam akidah. Nanti didetailkan kembali di bawahnya oleh ulama ahli ilmu dalam pembahasan akidah. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini di atas dia. Baru nanti berkembang lagi kajian-kajian akidah ini, disebabkan pula oleh datangnya ahlul bid'ah, maka perlu dirumuskan konter-konternya, jadi supaya akidah ini terjaga dia dengan kokoh, supaya jangan bercabang keyakinan tadi, dijagalah dia dari syubhat-syubhat. Nah, yang membuat metodenya ini adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka dinamakanlah akidah kita itu dengan akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Jelas Pak ya? Jadi sama metodologinya akidah Imam yang empat itu dirumuskan, jadilah itu dia. Saya pernah menganalogikan dulu, contohnya air sungai Kampar. Kalau dulu kan kita langsung minum ke sungainya. Kalau sekarang air yang di sungai itu dikemasankan,
berubahlah namanya jadi aqua, berubahlah namanya jadi le mineral, berubahlah namanya jadi apa lagi merek apa? Padahal sumbernya sama, sumbernya air mata si kumbang juga, tapi cuma ini mereknya sudah dikasih merek karena dia yang mengemasnya, jadi bahasanya begitu. Bapak pernah ke ini enggak? Pernah ke Bukit Tinggi? Pernah lah ya. Pernah Bapak datang ke Los Lambuong di Bukit Tinggi itu? Kan ada nasi kapau. Ya kan, di apa tuh ada nasi kapau? Nasi kapau uni yet, nasi kapau uni ros, nasi kapau uni cah, nasi kapau uni des. Barang tuh nasi kapau juga. Jelas Pak? Barang tuh nasi kapau, tapi namanya dek iko yang menjualnya adalah uni ros aja, jadi nasi kapau uni ros. Yang dijual dek uni ros, dek uni cah, dek uni desi, dek uni segala uni yang ada di situ nasi kapau. Barang itu aja, tapi namanya jelas Bu. Begitu ya. Maka akidah kita dinamakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam pemahaman Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari metodologi. Kita berfikih, fikih kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu dari Rasulullah juga. Cuma yang meramu mengemasnya adalah Syafi'i. Ada lagi yang ikut dia Hambali, Maliki. Sudah kita jelaskan kemarin. Jadi dalam fikih 4 mazhab. Ya, dalam akidah 2 tadi. Ya, kemudian dalam tasawuf pilar agama kita itu ya teori pensucian jiwa yang dirumuskan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dengan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi siapa yang keluar dari konsepsi yang sudah pakem itu ya berarti nyeleneh namanya ya. Nah, itu begitu. Baik. Makanya kemarin kita mengkonter pengajian-pengajian tasawuf yang salah itu Pak. Ya, nama-nama ruh ya, itu tidak ada lagi kajian-kajian tentang itu ya, nama ruh, nama bidadari, kafarat ruh. Jadi kalau Bapak nanti ada akikah jiwa, akikah diri, ada pula akikah ruh. Nah, itu kan aneh-aneh aja. Maka kita counter ya, karena itu sudah keluar dari konsepsi tasawufnya Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Jadi akidahnya itu nama ya, itu nama penamaan kemasannya. Dan semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.